masalah, ekstensifi kasus, memperlebar serangannya kemana-mana, sampai Pak JK dituduh membiayai. Sampai hari ini yang mempersalahkan video Pak JK saat ceramah di UGM adalah orang-orang yang dulu ada di kubu Jokowi. Jadi buzzer Jokowi semuanya. Jadi negara kita menjadi rusak karena banyak buzzer itu di era Joko Widodo. Orang-orang dari PSI dan seterusnya. Jadi sekali lagi, jangan dikatakan oleh kubu Jokowi bahwa kita takut untuk sampai ke pengadilan. Justru kita tunggu-tunggu. Hari ini sampai setahun kasus ini nggak sampai ke pengadilan, itu adalah konfirmasi Joko Widodo yang ketakutan. Kenapa? Karena Joko Widodo masih berasumsi, berangan-angan, bahkan berhayal. Kalau dia melaporkan polisi Pak Roy, lalu Pak Roy langsung ketakutan, buru-buru datang ke Solo, nyembah-nyembah Jokowi. Ngapunten Pak Jokowi, agung sih samudra pangaresmi, kula nyuwun pangapunten, mohon maaf sekali ijazah panjenengan asli. Ternyata itu tidak terjadi. Maka dilur-ulur nih permainan ini sampai 1 tahun. Tapi ingat, karena ini tidak terjadi, maka ekstensifikasi diharapkan terjadi eskalasi yang meluas, terjadi apa yang disebut dengan kegaduhan secara meluas, maka diharapkan akan ada intervensi kekuasaan melalui proses apa yang disebut dengan deponering, penghentian kasus atas kepentingan publik. Karena dengan deponering seolah-olah ijazah Jokowi sudah dibuktikan asli. Kenapa? Dalam konteks deponering berbeda dengan SP3. SP3 itu belum dibuktikan, belum P21. Deponering sudah ada bukti P21, tapi tidak dilanjutkan dengan alasan akan ada kegaduhan. Jadi demi kepentingan umum. Karena itu negara tidak boleh mengambil pilihan ini. Biarkan Jokowi melanjutkan, biarkan Jokowi hadapi. Dan hari ini ternyata ketika kita mendapatkan banyak dokumen yang berkaitan dengan ijazah saudara Joko Widodo, makin mengkonfirmasi ijazah itu bermasalah. Sebab kalau ijazah itu asli, tentu UGM tidak perlu banding, tidak perlu kepetun. Sampaikan saja kepada Bon Jovi, ini loh dokumen dulu diminta, ini foto yang saat wisuda, ini ijazahnya, ini skripsinya, ini saat pendaftarannya, bahkan ini bon saat Jokowi di kantin beli bakso tapi belum sempat bisa dibayar, ini bonnya misalnya kalau untuk meyakinkan. Kan untuk meyakinkan banyak cerita, sampai Jokowi sekarang kan dipanggil Jack. Oi, halo Jack ya. Cerita-cerita ngarang ini kan dalam rangka untuk meyakinkan. Ya sudah, kasih saja kalau memang ada dokumen, tapi kami yakini itu tidak ada. Karena itulah UGM mengambil upaya hukum, melakukan banding melalui gugatan PT UN. Nah, karena itu terakhir kami menegaskan meskipun ada putusan di Surakarta, kami tegaskan putusan itu tidak membuktikan ijazah Jokowi asli. Bahkan putusan itu mengkonfirmasi ijazah saudara Joko Widodo tidak pernah dihadirkan di persidangan. Putusannya itu hanya NO, yang dipersoalkan oleh hakim itu hanya syarat CLS-nya yang tidak terpenuhi, bukan materi gugatan yang tidak terbukti. Belum masuk kepada materi gugatan, hanya syarat CLS-nya. Dan ini masuk kategori eksepsi. Karena ada keberatan eksepsi dari tergugat, maka yang pertama diadili adalah eksepsinya. Ketika eksepsinya sudah diadili dan dikabulkan oleh hakim, maka tidak perlu lagi mengadili pokok perkara. Jadi status quo-nya sampai hari ini belum ada sidang yang mengadili ijazah saudara Joko Widodo. Satu-satunya adalah sidang pidana. Tapi kita lihat apakah Jokowi berani melanjutkan kasusnya. Dan saya tegaskan, Jokowi hari ini sedang ketakutan, sedang mencari cara jalan keluar. Karena kalau sudah sampai ke persidangan, maka yang menjadi pendakwa bukan jaksa yang mendakwa Mas Roy Suryo, tapi seluruh rakyat yang akan mendakwa saudara Joko Widodo. Karena seluruh rakyat melihat langsung, oh ternyata foto ijazah itu sama seperti yang selama ini sudah beredar. Jadi itu yang kami tegaskan, kalau hari ini nanti ada Polda, sikap ini sekaligus merespon apa yang akan diumumkan Polda yang katanya juga akan mengumumkan SP3-nya respon. Tapi kalau Polda kemudian menginsyafi memang tidak layak, kami bersyukur. Kami akan tarik bahwa sebagian pernyataan kami tentang SOP Solo, bahkan negara kita adalah negara hukum, ini sudah dikendalikan oleh Jokowi, bisa kami tarik. Bisa kami cabut, bisa kami klarifikasi. Tapi kami meyakini dengan apa yang telah, sedang, dan akan terjadi, kami menegaskan bahwa negara kita hari ini bukan lagi negara hukum dalam konteks ijazah ini ya, tetapi sudah menjadi negara yang tunduk di bawah kendali Joko Widodo. Baik, selanjutnya dari rekan saya. Sengaja salah Mas, bukan. Saya memang coro. Coro itu apa? Coro itu kecoa. Karena ini bang kanal kecoa. Teman-teman tahu, Pak Yusuf Kalla ya, itu melakukan ceramah untuk buka puasa dan taraweh ya di Masjid Universitas Gadjah Mada Asli pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 yang lalu. Dan Pak Yusuf Kalla tidak sendirian, itu satu rangkaian. Pada tanggal 4-nya itu ada Prof. Brian. Prof. Brian itu adalah Menteri Pendidikan Tinggi kita. Tanggal 6 itu ada Prof. Dim Samsudin.
salah satu ahli kita juga. Tanggal 7 ada Prof. Mahfud. Jadi Pak JK itu tidak secara khusus sendiri terus tiba-tiba mengatakan ini. Memang beliau diminta untuk ceramah tentang global. Saya pada tanggal 5 itu juga bersama dengan Mas Kosinudin dan kawan-kawan. Kita ada di rumah Dubes Iran, ya, gitu. Jadi artinya kita juga senada dengan apa yang dilakukan oleh Pak JK. Tanggal 6-nya saya juga buka bersama Kagama, keluarga alumni Gajah Mada Tangsel. Jadi artinya itu rangkaian peristiwa yang sebenarnya sangat bagus. Yang ingin saya sampaikan apa? Jahat banget ini Coro TV. Ceramah Pak JK sepanjang 43 menit 10 detik disingkat menjadi hanya 55 detik, dipotong. Jadi itu hanya sekitar 2,1%. Dan dihilangkan bagian-bagian yang penting. Jadi pemotongan itu mengubah secara konteks. Dan orang yang ada di pembicaraan ini namanya Ade Armando, kemudian satu lagi namanya Cindy Florentin, dan satu lagi namanya Agnes siapa gitu. Itu benar-benar melakukan framing jahat, mengubah konteks pembicaraan sehingga, mohon maaf untuk sahabat-sahabatku, teman-teman Kristiani, banyak pendeta yang salah kemudian mengartikan gara-gara tampilan dari Coro TV ini. Memang ada pendeta yang betul, yang akhirnya melakukan koreksi dan minta maaf kepada Pak JK. Tapi kebanyakan itu salah menerima gara-gara tayangan Coro TV. Tolong lihat yang jelas dari ucapan Pak JK yang sekitar 43 menit 10 detik itu. Dan bahkan dengan jahatnya kemudian Coro TV menulis, baru ini tayang tadi malam, adakah hubungan khusus antara Yusuf Kalla dan Roy Suryo melawan Jokowi dan Prabowo? Jadi ini udah tuduhan ini, ya, jahat banget nih mereka, fitnah ini fitnah, ya, lebih kejam dari fitnah, iya fitnah. Ya. Okay. Kemudian nih wajar Roy Suryo puji Yusuf Kalla, ada yang bilang dia bohirnya, jahat banget. Maka Pak Abdul satunya ya, Pak Abdul Haji, ya silakan kalau mau diproses ini si Coro TV ini, ya, karena ini jahat betul. Kata-kata di dalamnya sangat-sangat jahat, ya. Karena ini sudah menuduh yang luar biasa. Kemudian masih ada lagi tayangannya. Jadi bumper JK, ya, Roy nyerang membabi buta. Siapa yang membabi buta? Itu orang yang jadi babi itu yang sudah tertranslasikan itu, ya. Pertanda Roy orangnya JK. Ini jahat sekali. Kami tidak ada hubungan apapun dengan Pak JK, tapi memang kami mengapresiasi. Karena Pak JK itu orang yang sangat negarawan, mengingatkan Jokowi untuk segera tunjukkan ijazahnya. Udah, itu yang paling penting. Jadi artinya tidak ada apapun hubungan antara kami dengan Pak JK. Dan Ade Armando tadi, kalau teman-teman pengen lihat ya, itu adalah nama yang ada di balik WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Ini kata-kata di get contact. Ya, jangan salahkan saya ya, karena ini ada di get contact. Nama Ade Armando ada di sisi. Jadi Ade Armando ini juga udah parah ini ya. Gitu. Maka saya tidak sudah offset. Maka jangan sampai dia terjadi sesuatu seperti di depan DPR ini. Ya, nah ini nyaris meninggoy. Ade Armando. Ini ada di sosmed loh ya, bukan saya yang bikin, ada ini. Jadi artinya hal kayak gini terjadi dan kita tetap melawan yang namanya hoax, yang namanya kabar bohong. Jadi sekali lagi saya tetap mengatakan ya, kita bersama-sama berjuang. Saya, Bu Kurnia Triroyani, kemudian Pak Rizal Fadila, Pak Rustam Effendi, dan Dr. Tifa di ujung sana. Kita tetap mempertahankan dan kita tetap berjuang untuk membuktikan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu dan tidak perlu menanggapi zombie yang otaknya sudah ditranslasi dan dirotasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.